Racikan Berita 1. Ya, baiklah. Jadi saya akan melanjutkan pembicaraan satu yang inti, yaitu tentang masalah PIK 2. Dan masyarakat sudah mendengar banyak perkembangan-perkembangan tentang perjuangan yang dilakukan oleh Said Didu. Artinya para tokoh ini, kita bapak-bapak ini semua kan bukan pembela Said Didu sebenarnya, ada mengikuti informasi dari Said Didu tentang apa yang terjadi di PIK 2 itu, yaitu bagaimana itu bukan sekedar sebuah investasi swasta, tapi ada ini masalah kedaulatan. Ini yang dipertahankan Said Didu itu terjadi satu ketidakjujuran terhadap masalah investasi yang dinamakan PSN itu. Nah, sekarang kan masyarakat sudah sampai kepada melakukan gugatan terhadap kebenaran tentang PSN itu. Nah, mungkin Pak Marwan dan Pak Narko bisa memberikan tambahan informasi kepada rakyat supaya rakyat ini bisa melakukan dengan adil, ya, tidak terprovokasi, tapi memang betul-betul rakyat juga ingin melakukan satu pembelaan terhadap negara. Jangan seperti itu dong. Mungkin Pak Narko mungkin secara presentasi di lapangan. Terima kasih Om Lim. Dari setelah kemarin Pak Said Didu dipanggil, baru dapat surat panggilan, kemudian kita kumpul dan kita katakan Pak Said sesuai dengan hukum yang berlaku, Pak Said ini datang untuk melaksanakan panggilan kepolisian. Dan pada saat itu kita kumpul di sini di daerah Pejaten, ada Refli Harun dan segala macam. Dan kita mengatakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Pak Said Didu kita ambil alih. Jadi kita sekarang membentuk tim advokasi rakyat ini, rakyat Tangerang, Tangerang dan ya yang yang terdampak dari PSN itu. Jadi sekarang bukan hanya Pak Said Didu sekarang yang bekerja dan ini tidak sendirian lagi, sudah ada tim. Salah satu di antara ya saya, Pak Marwan dan lain sebagainya. Tadi kebetulan saya jalan-jalan ke sana dengan teman ke desa ini, ke desa Lontar, Kecamatan Kemiri, dan ke desa Muncung, Kecamatan Kerujung. Dari situ saya dapat informasi. Ini malah PIK 2 ya? Iya. Kita nggak tahu mau PIK apa saja. Tapi yang jelas begini, ini dipotong Pak Amur saya katakan, saya udah baca juga surat keputusan Menko Perekonomian yang menetapkan PIK 2 sebagai PSN, yang katanya ditetapkan tanggalnya 2 hari setelah pengumuman kemenangan hasilnya baca. Di situ disebutkan luas PIK 2 itu hanya 1.755 hektar. 1.755 hektar. Saya lupa. Tapi di dalam 1.755 hektar itu ada area hutan lindung mangrove, nggak tahu berapa ratus hektar. Ada untuk ini, untuk lapangan golf, ada untuk tempat seperti kebun binatang gitu ya, taman marga dan lain sebagainya. Dan itu ekoturism. Ekoturism berarti daerah yang dikatakan sebagai PIK 2 PSN itu ya hanya di sebelah timurnya Kali Cisadane atau di sekitar Teluk Naga sana. Di sekitar Teluk Naga sana saja 1.755. Itulah yang ditetapkan. Tapi faktanya saya tadi lihat itu di baratnya Kali Cisadane sampai ke Tanara, perbatasan Tangerang itu juga digarap. Dan mereka itu pantai sudah hampir semua dikuasai oleh mereka di daerah pantai itu. Dan mereka tetap memaksa dengan harga 50.000 tadi. Kecuali ada orang tertentu yang dianggap mereka susah musirnya, dikasih lebih. Nah,
Karena itu saya katakan tadi kepada masyarakat, Pak, yang masuk area P2 PSN itu hanya yang ada di sekitar Teluk Agata 1.750. Daerah ini tidak termasuk dalam proyek strategis nasional ini. Jadi dia kalaupun mau beli di sini, belilah sesuai dengan proses jual beli biasa. Kalau bapak nggak mau jual, dia nggak boleh paksa. Kalau dia mau beli 50.000, kalau bapak nggak mau, nggak usah kasih. Kalau dia maksa, ya silakan diapain, dilawan dengan itu. Jadi di sini, ya ingat lagi dengan tulisannya si Saididu. Proyek PIK 2 PSN, dalam proyek PIK 2 PSN terjadi penyelundupan hukum. Kalau ya, apalah istilahnya, kalau saya bilang terjadi penipuan dan penindasan terhadap rakyat. Proses pengambil alihannya itu ya? Iya. Kenapa? Di sana rakyatnya sangat menderita. Tadi saya tanya, kenapa kok rakyat ada yang mau menjual? Pak, rakyat sini susah, Pak. Apalagi yang sudah terlibat pinjol. Sudah terlibat pinjol, Pak, katanya. Dan lain-lain. Bahkan ada juga di sini narkoba juga cukup besar. Nah, orang-orang yang sudah tergantung pinjol dengan narkoba tadi, begitu tangannya ditawar 50.000, bahkan 30.000 dikasih. Dibeli. Di tempat lain juga kadang-kadang ada juga yang apa? Yang punya masalah ekonomi lah dibeli. Kemudian tadi ada tanah negara diuruk sama dia. Tanah negara itu berjuluk sungai. Itu di Desa Muncung, Kecamatan Kerunjung. Dampak dari sungai yang ditutup oleh ini PT BKPN kalau nggak salah namanya. Kita BKPN itu apa itu kontraktornya dari P2 SG. Sungai, dampak dari sungai ditutup ini, saluran air ke bawah nggak jalan. Tambak di sana, ikan mati, ikan hilang. Dampak lagi ke kampung, kalau nanti hujan deras seperti sekarang ini banjir. Mungkin Pak Narko bisa menjelaskan. Tunggu, kenapa nggak dilawan? Saya udah lapor kepala desa. Kepala desa bilang itu dampak perubahan. Nanti akan kalau nggak ada perubahan. Lah berubah aja, terus apa ya kamu berubah jadi lebih menderita, saya bilang. Tambakmu mati, kampungmu tenggelam. Lapor ke Polsek. Saya katakan nih, lapor kepala desa itu di Desa Muncung, Kapolsek juga di Kecamatan Kerunjung. Apa jawabannya? Itulah dampak perubahan. Ya terima saja. Seperti itu. Kalau sudah begitu, kau terima nggak? Enggak. Ya kau hukum kamu main. Pukul rakyat, lawan. Seperti itu tadi. Jadi Pak Narko melihat bahwa proses katakanlah tadi perubahan lah ya yang dilakukan oleh swasta di lapangan itu, dia menghadapi masyarakat dengan sendirinya melakukan jual beli kemudian untuk dilakukan katakanlah PSN tadi, atau dia bagaimana berhubungan dengan tanah pemerintah yang itu milik pemerintah, apakah swasta itu atau negara hadir nggak di dalam proses-proses itu? Di desa itu kan negara berarti diwakili oleh kepala desa kan? Yeah. Betul kan? Termasuk ada polisi, termasuk juga di situ ada tentara kan? Koramil kan? Nyatanya dilaporkan kepada perwakilan negara di situ, terima saja. Ini bagian dari perubahan. Ini perubahan apa? Saya bilang kalau kali ditutup kampungmu banjir, saya bilang. Kalau kali punya negara ditutup, tambakmu juga nggak berini. Ini adalah penyalahgunaan. Ini adalah perampasan asetmu. Kau punya kewajiban untuk mempertahankan. Kalau nggak bisa, ya buat hukum sendiri, saya bilang. Kalau nanti kemudian ada pengusutan, harus bisa ngomong. Terus saya katakan kepada masyarakat tadi, para pengembang rakus ini dengan para pengkhianat rakyat, yaitu tadi kepala desa dengan polisi yang nggak peduli, bisa bilang itu pengkhianat. Ngomong aja, saya ngomong. Orang-orang itu sangat senang kalau rakyat takut, rakyat tidak bersatu, rakyat bodoh. Karena itu untuk menghadapinya rakyat tidak boleh bodoh, paling tidak tahu aturan.
Kemudian rakyat harus berani, negara yang bersatu, lawan kejoliman. Karena di luar itu tadi, perampasan tanah itu udah masif banget. Dan itu sudah berjalan, katanya udah lebih dari 2 tahun. Jadi ini betul-betul terstruktur, terencana, masif. Terstruktur, ya di situ terlibat kok namanya pemerintah daerah, dari kepala desa, dari camat, dari sampai ke kepolisian. Terencana, sudah sejak berapa tahun yang lalu penggusuran itu terjadi. Masif, semuanya bekerja sama suaranya. Sama suaranya. Dan dari situ juga saya dapat, ya, ini informasi dari tokoh masyarakat. Kepala desa itu senang kalau ini tanah dibeli oleh pengembang. Karena semua proses jual beli itu pasti ditandatangani oleh kepala desa. Dan tiap meter dari tanah yang dijual itu dia dapat antara 2.000 sampai 7.000 per meter. Itu sumbernya ada pada saya. Itu belum yang lain, polsek dan sebagainya saya nggak tahu. Tapi kepala desa itu dia bilang katanya, setiap meter tanah yang dijual oleh rakyat kepada pengembang dia dapat sekitar 2.000 sampai 7.000 rupiah. Bayangin itu 1 meter, 1 hektar saja ini dapat 700 juta. 1 hektar. Kampung itu isinya ribuan hektar. Berapa banyak itu? Makanya makin senang dia dibeli, makin banyak dapat duit kepala desa. Terjadi kayak Mas Kota kemarin. Dengan adanya Said Didu, berkurang kan pendapatannya. Ya, kriminalisasi Said Didu. Sekarang begitu tahu bahwa Said Didu didukung oleh rakyat dan oleh tokoh-tokoh lain karena dia benar, dia malah mau minta mediasi, tapi ditolak oleh Said Didu. Dan ini akan terjadi yakin, karena rakyat sekarang kita lagi edukasi bahwa yang namanya proyek PIK 2 PSN itu hanya sekitar Teluk Naga saja. Tapi di luar itu sudah terbeli. Saya susah kalau nggak ada gambar yang sudah terbeli, terbeli. Tapi yang jelas belinya itu dipaksa. Kan memang enggak mau kita beli, bukan kalau saya bilang dirampas atau diserobot atau dicaplok, enggak dibeli. Ya sekarang gimana Pak Marwan, Pak Musalim, ini barang saya, ya, saya tahu ini mahal, kemudian saya beli 1.000, enggak boleh, tapi paksa beli, sampai nabi. Ini bukan beli kan, walaupun sampai bayar 100.000, karena ini harganya 100.000. Ini kan perampasan, terjadi di sana. Terjadi. Nanti dilanjutkan. Saya pengen Pak Marwan, karena saya perhatikan pertama sebagai sahabat dari Pak Said Didu, selama pernah pejabat, ya, Pak Marwan kan pernah menjadi diplomat DPD yang mungkin tahu lah mekanisme bagaimana antara rakyat dengan para diplomat itu. Nah, Pak Marwan melihat seperti apa? Karena Pak Said Didu ini kan sekarang sudah ada beberapa orang yang menuduh bahwa ini Pak Said Didu sudah memperjuangkan kepemilikan pribadinya. Padahal kan kita semua tentu tersenyum lah melihat tuduhan-tuduhan seperti itu. Jadi sebenarnya seperti apa kemarin apa yang dilakukan Pak Said Didu ini? Ya, saya kira yang dilakukan Pak Said Didu itu adalah hal-hal yang memang sesuai dengan kepentingan negara, dengan rakyat, memperjuangkan supaya rakyat itu tidak ditipu, dizolimi atau ditindas. Faktanya memang rakyat itu sudah menjadi korban. Sehingga dia semakin nyaring menyuarakan, dan saya kira cukup sering datang ke daerah-daerah yang atau 9 kecamatan yang dibebaskan itu karena ingin menyaksikan langsung bagaimana kezoliman dan penindasan itu terjadi. Sehingga Pak Said sudah melihat bagaimana misalnya korban dari penggusuran atau penindasan itu kehilangan pekerjaan, atau rumahnya kalau belum mau bayar ditimbun di sekelilingnya, atau sudah tidak punya mata pencarian karena sudah tidak bisa bertani, bertambak, atau pergi melaut sebagai nelayan. Jadi fakta bahwa sudah ada korban itu Pak Said menyaksikan. Tapi ini terjadi karena memang PIK 2 ini adalah
proyek PSN yang oleh pelaksana proyek, namanya itu PT Mutiara Intan Permai ya, sebagai perusahaan yang menjalankan fungsi pembebasan lahan, mungkin nanti pembangunan, yang merupakan satu kesatuan dengan PANI, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang pemiliknya itu terutama adalah Aduan dan Salim. Jadi pengembang ini secara sistemik membebaskan lahan rakyat secara zolim, tanpa hambatan, sehingga Pak Said Didu itu salah satu tempat rakyat mengadu. Tapi di sisi lain Pak Said Didu itu melihat ketidakadilan di lapangan, sehingga dia terus bersuara. Sementara yang namanya pejabat-pejabat negara, mulai dari lurah, camat, bupati, sampai gubernur dan menteri-menteri, seolah-olah tidak ada lagi, tidak berfungsi, sehingga kita sebutkan ini negara sudah tidak hadir, ya. Maka apa yang dilakukan Pak Said Didu itu mestinya kita sambut baik sebagai rakyat, ingin supaya kezoliman dan penindasan berakhir, dan kita harus wajib untuk melanjutkan. Kalau Pak Said Didu nanti sudah apakah ditangkap atau apa berhenti bersuara, ya kita wajib menyuarakan ini. Karena tadi ini sudah menjadi satu kesatuan penguasa dengan pengusaha. Pengusaha yang di lapangan itu menzolimi, menindas rakyat, itu dibiarkan atau malah di backup oleh aparat negara, baik itu ASN atau kepolisian, atau mungkin ada yang namanya pejabat atau aparat TNI misalnya, ya. Lalu juga DPR pusatnya yang membawahi daerah ini juga tidak terdengar suaranya. Maka saya kira kita perlu terus berupaya supaya bukan saja bahwa status PSN PIK 2 dicabut, tapi proyeknya sendiri harus dihentikan karena sudah melakukan kejahatan penindasan, penjajahan kepada rakyat, dan korbannya masih ada sampai sekarang. Jadi ini harus menjadi sanksi. Mereka sudah melakukan kejahatan, nggak bisa cuma nyambut PSN-nya, tapi hentikan itu proyek. Kemudian kita mau supaya ganti rugi di masyarakat yang sudah ditindas ini. Lalu mereka merampok misalnya tanah-tanah rakyat, apakah itu kebun mangrove, jalan-jalan provinsi sampai jalan lingkungan, atau irigasi, sungai, pantai, atau bibir pantai yang harusnya ini punya negara, kok bisa dikuasai oleh mereka begitu saja gitu. Tapi yang lebih penting tadi, orang yang kehilangan mata pencarian ini mereka tidak pedulikan gitu. Ya, sudah tidak bisa bekerja di sana, biasanya di tani, layan, petambak. Lalu gara-gara ini digusur, cukup hanya bayar 50.000 lalu dianggap selesai. Kemana negara? Dan negara itu tidak hadir salah satunya karena si pengembang ini, PIK 2, yang ujungnya nanti ada aguan. Memang di lapangan itu nanti ada preman untuk menekan rakyat. Ada mungkin perusahaan jasa yang berada mungkin 2-3 tingkat di bawah perusahaan Mutiara punya PANI tadi. Ada bertingkat-tingkat ini untuk menjaga jarak. Sebetulnya satu kesatuan, tapi untuk menghindarkan misalnya nanti digugat atau berhadapan dengan rakyat atau apa, itu ada masalah hukum, ya itu bukan salah saya misalnya. Padahal ini kejahatan berlangsung di depan mata. Yang pejabat negara harusnya berfungsi untuk bagaimana supaya ini tidak terjadi atau melindungi rakyat, itu tidak ada gitu. Nah, satu hal yang tadi Pak Marco sebutkan, ya, bahwa setelah adanya Permenko nomor 6 bulan Mei 2024, lalu yang namanya Komite Independen untuk KPIP ya, KPIP, Komite Percepatan Penyedia Infrastruktur Prioritas, itu menerbitkan surat nomor 55 tahun 24 tanggal 4 Juni. Jadi sebulan setelah Permenko atau 2 minggu setelah Permenko,
terbitlah surat ini kepada siapa? Kepada pengembang tadi, namanya Mutiara Intan Permai. Permenko itu dari presiden kepada menteri ya? Di Permenko ya Permenko aja. Dia merujuk kepada yang namanya PP nomor 42 tahun 2021. Itu rujukannya turun nanti PP ini karena ada perubahan daftar PSN itu berubah-ubah sampai perubahan ke 5 itu yang peak. Sebelumnya itu ada perubahan keempat atau ketiga itu untuk Rempang mendapat status PSN, tapi cukup tidak lagi PP yang diterbitkan presiden tadi atau Perpres yang disebutkan presiden tadi diterbitkan presiden, tapi cukup dengan Permenko untuk hal yang begini strategis gitu. Ini sudah kejahatan juga ini oleh pemerintah. Nah, tapi kembali ke tadi ya, bahwa KPPIP tanggal 4 Juni menerbitkan surat kepada Mutiara Intan Permai punya Pani atau Aguan Salib itu, intinya menyatakan proyeknya luasnya 1.755 dan itu hanya di kawasan Kosambi. Nah, tapi oleh pengembang ini dijadikan satu yang awalnya itu PIK 2 hanya di Kosambi, ada PIK 3 nanti di kecamatan mana, lalu PIK 4, PIK 5 sampai 11 rencananya. Tapi dengan status PSN PIK 2 itu semua diklaim sebagai PIK 2. Dan kalau mereka berkelit, ada tulisan proyek PIK 2 itu di Kronjo yang jaraknya 60 kilo ke arah barat sana. Jadi sudah ada fakta bahwa sampai ke 9 kecamatan itu memang akan dijadikan sebagai PSN. Kenapa seperti itu? Supaya Lumbak menjadi mudah menindas rakyat. Ada alat bahwa ini PSN. Rakyat jangan macam-macam. Kami didukung oleh aparat negara, apakah itu ASN, Polri, entah mungkin TNI, atau siapa saja, termasuk tidak dipedulikan oleh kepala daerah, DPRD dan DPR. Itulah faktanya. Sehingga saya kira ini bukan sekedar kejahatan yang kalau kita bilang ada penyeludupan hukum oleh Pani atau oleh Mutiara Intan Permai untuk merubah PIK 2 hanya dari Kosambi sampai nanti mungkin panjangnya 90 km ke arah barat, tapi juga tidak mungkin yang namanya penguasa mulai dari lurah atau yang namanya menteri, kemudian DPR tidak tahu ada penyelewengan ini. Lalu kalaupun sudah menerbitkan, yang namanya menteri, kementerian itu kan bisa ngecek. Lalu ada keluhan sudah berbulan-bulan bahwa ini diklaim sebagai PIK 2. Nah, kalau mereka merujuk kepada surat yang diterbitkan oleh KIPIP itu tanggal 4 Juni itu hanya ini di Kosambi, kok ini sampai ke arah Kronjo dan jauhnya sudah 60 kilo. Jadi kan sudah tidak sesuai dengan surat kami misalnya oleh pemerintah, oleh Kemenko Perekonomian atau oleh KIPPIP ini. Tapi kan mereka tidak melakukan itu, mereka tutup mata saja. Sebelum jauh nih Pak Maman. Ya. Tadi kan kita bicara tentang penyelewengan itu. Tapi sebenarnya proyek PSN itu kemudian nampak sudah dilakukan oleh swasta. Itu sebenarnya master plan-nya itu biasanya yang membuat awal itu memang pemerintah, DPR, atau memang jangan-jangan saya kira kita sendiri yang buat semacam itu bukan isu yang perlu kita bahas. Saya ingin menjelaskan tadi, jadi jangan dipotong dulu gitu. Maksud saya, kita jangan mengartikan bahwa si pengembang Aguan dan Salim ini melakukan penyeludupan hukum. Memang faktanya mereka menyodorkan hukum bahwa ini cuma untuk Kosambi, tapi dengan status PSN mereka perluas ini sampai ke panjangnya 90 km ke arah barat, ke arah menuju Merak. Nah, buktinya bahwa di kilometer 60 itu ada tulisan ini proyek PIK 2, padahal PIK 2 itu hanya sampai Kosambi. Artinya mereka sudah jahat ini, karena asalnya adalah surat KIPPIP itu tanggal 4 Juni ini hanya 1.755 hektar. Sampai Kosambi. Kenapa di Kosambi saja? Kenapa bisa sampai sana? Nah,
Oke, si pengembang ini salah, tapi pemerintah yang menerbitkan surat ini kok tidak mengecek bahwa sebetulnya ini hanya sampai sini. Kenapa Anda tidak melihat? Nah, yang kedua, bahwa keluhan masyarakat itu sudah banyak. Pak Said Didu itu sudah bersuara 6 bulan. Tidak mungkin ini tidak menjadi isu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Nah, saya cenderung menyatakan bahwa penguasanya juga memang kong kali kong. Seolah-olah ini cuma 1.755 hektar, 1.755, tapi mereka tahu sebetulnya ini nanti untuk sampai sana gitu. Artinya sudah berkelomplot juga. Jadi saya tetap saja menyatakan bahwa penguasa kita mendukung yang namanya Aguan dan Salim melalui proyek PIK 2 untuk menjadikan negara dalam negara dan memanfaatkan status PSN PIK 2 untuk mengejar untung sebesar-besarnya, menekan biaya sebesar-besarnya, tidak peduli bahwa biaya yang sekecil-kecilnya, menekan biaya sekecil-kecilnya, tidak peduli bahwa supaya dapat kecil itu menindas dan memaksa rakyat supaya jual sangat murah. Kalau tidak berani nanti selesaikan transaksi di kantor polisi misalnya. Itulah yang sudah mereka lakukan. Kalau ada yang melawan, diintimidasi atau didatangkan preman, itu sudah terjadi. Negara tidak ada gitu. Jadi karena itulah saya kira Prabowo harus hadir. Ya, yang kita 2 hari yang lalu itu sama Bang Edi, ya, sama Mas Ahmad Hosinuddin itu sudah menyatakan bahwa Mendes akan melakukan peninjauan, ya, akan melihat bagaimana ini masalah di PIK 2. Itu kira-kira minggu yang lalu. Nah, saya bilang, Anda kemana aja selama ini? Artinya ini rakyat sudah banyak yang menderita. Ya, jadi yang harus dilakukan itu adalah segera dihentikan yang namanya PIK 2. Tangkap ini pelaku kejahatan yang sudah nyata-nyata menzolimi dan menindas rakyat. Itu yang lebih penting. Gitu. Saya kira ini yang harusnya kita terus suarakan. Tidak hanya oleh Pak Said, tapi juga oleh kita semua. Karena yang juga sering kita ulang-ulangkan, ini bisa terjadi di tempat Anda tinggal nanti. Mereka sudah memulai dengan dirempang, ya, tanpa hambatan, dan mereka pakai status PSN. Itu nomor 7 tahun 2023 Kemenko ada itu. Lalu sama juga Permenko untuk PIK ini nomor 6 2024. Jadi tahun lalu itu karena rame-rame protes proyek rempang itu diamankan dengan penerbitan PSN, sehingga sudah tidak ada lagi yang bersuara. Oh, ini proyek strategis negara. Tidak peduli bahwa rakyat yang ada di sana itu ditindas dan dipaksa keluar, tercerabut dari adat dan mata pencahariannya misalnya. Nah, bisa saja nanti kalau kita tidak melakukan perlawanan, ini terjadi di pantai utara Jawa misalnya, pesisir timur Sumatera, atau yang sudah ada itu misalnya di Taman Nasional Komodo. Itu sudah terjadi, rakyat itu akhirnya kan disuruh keluar. Mata pencariannya tidak jelas. Dalam rangka apa? PSN. PSN itu harusnya mengutamakan proyek-proyek untuk kepentingan orang banyak, untuk kesejahteraan, untuk pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, bukan sebaliknya. Itulah saya kira sebabnya PSN ini tidak boleh diberikan kepada para pengusaha swasta, karena ujungnya itu akhirnya nanti akan merugikan negara dan rakyat. Baik, saya beralih Pak menelpon terakhir masalah PIK ini. Ini sekedar artinya kerakusan bisnis seorang pengusaha atau dikhawatirkan secara keamanan negara atau secara kedaulatan? Ini memang ada sesuatu yang sangat sudah berbahaya sekali. Penguasa-penguasa berada di wilayah-wilayah pinggiran pulau-pulau Indonesia ini, yang jelas itu menjadi sesuatunya mestinya dikuasai oleh atas keamanan negara, bukan satu perumahan yang dimana perumahan itu yang jelas nampaknya justru bukan diperlukan orang Indonesia gitu.
Itu yang mungkin Pak Presiden sempat menyinggung, mengatakan bahwa jangan ada perumahan eksklusif di situ. Pak Narko melihatnya sebenarnya Pak? Sangat kuat dugaan saya. Ini punya rencana tertutup yang seperti tadi Pak Om Nursalim katakan. Dia mau menguasai daerah swasta, mau menguasai daerah yang luas, begitu luas, lebih luas dari Singapura. Karena hitung-hitungan kalau sampai ke Tanara itu di atas 100.000 hektar. Berarti lebih luas dari Singapura yang katanya cuma 73.000 hektar. Kenapa dugaan saya kuat? Rencana ini kita baru tahu akhir-akhir ini aja. Tapi begitu saya tanya kepada masyarakat tadi, ini sudah 3 tahun yang lalu pembelian itu sudah dilakukan. Berarti kan sangat sangat terencana. Masif. Terus kita lihat lagi yang sudah dibangun di PIK ini, di PIK 2. Dia tembok. Jadi seperti suatu area yang mirip negara dalam negara. Ya ini nanti kalau terbeli semuanya sampai ke tanah rasa Serang, kira-kira akan dipagar seperti itu. Jadi itu negara swasta yang mungkin juga sebetulnya asing juga bermain di sini ya. Tapi yang jelas sekarang kita bisa katakan itu negara swasta milik ASG tadi, Aguan CS tadi. Itu yang bisa terlihat, sangat mungkin. Jadi kerakusan dan kemudian memanfaatkan aparat yang masa bodoh atau aparat yang pengkhianat tadi. Tadi kan dikatakan Pak Marwan tadi, di situ ada aparat desa, di situ ada kecamatan, di situ ada polisi. Dan saya katakan sekali, sampai tingkat kabupaten nggak ada yang peduli. Nggak tahu sampai tingkat gubernur. Tapi katanya pejabat gubernur nggak ada. Pejabat atau aparat gubernur nggak ada yang kemarin ke situ. Nggak ada yang peduli. Jadi karena itu sangat benar. Kita minta aparat pusat melihat lagi ini. Kerakusan ini arahnya akan membentuk negara dalam negara. Terlihat sekali. Sungai sampai tepi pantai dikuasai. Laut sekarang dipagar untuk membatasi supaya nelayan nggak bisa mendekat ke arah pantai yang sekarang sedang dikerjakan. Jadi dugaan kita ya, sebagai warga negara, apalagi kalau mau melihat perkiraan intelijen, kerakusan bekerja sama dengan para pengkhianat tadi. Ya kalau Pak Marwan bilang orang masa bodoh, kalau bilang saya bilang masa pengkhianat. Karena mereka dapat kepala desa dapat bagian, orang-orang yang lainnya juga dapat bagian. Ini pengkhianat nih, bukan lagi masa bodoh. Nah, sekarang kelihatan terus, tapi belakang hari menurut saya, perkiraan saya, dia akan membuat satu negara di dalam negara di pantai barat, di pantai utara Jawa ini. Dan itu sudah terlihat dengan yang sudah dibangun sekarang. Tembok ramah, seperti tembok Berlin itu yang sudah roboh. Oh sekarang kalau masih ada tembok Gaza ya. Arahnya ke situ. Kemudian itu arahnya. Tapi prioritas sekarang ini, apalagi yang dikatakan oleh Pak Said Didu yang sedang dikerjakan, penindasan itu luar biasa masifnya. Preman digunakan, aparat desa juga jadi seperti preman. Aparat kepolisian pun jadi kayak preman. Oknum di situ. Tapi kalau kita bilang oknum, bayangin aja Babin Kaptimas tak ada di situ. Babinsa ada, Sidang Ramil ada di situ. Kok diam saja? Jadi desa ini sudah terbeli semua, sudah terbeli. Kalau kepala desa tadi saya, rakyat sudah lapor pada. Iya Pak, dia senang kalau ada jual beli, apalagi dibeli oleh ASG. 1 meter dia dapat 2.000 sampai 7.000 per meter. 1 hektar dia dapat 700 juta. Kalau 1.000 hektar, satu desa itu lebih 1.000 hektar. Ya, jadi dugaan saya ini, terus kembali ingat dengan ini perusahaan, kita bukan masalah rasis. Kebetulan memang ini turunan Cina, ya kan? Aguan CS ini kan etnis Tionghoa atau Cina, bukan masalah rasis. Tahun 50-an itu pekerja kasar datang ke Tibet karena Tibet masih kaya. Lama-lama pekerja kasar itu atau jadi tentara, ngabisin Tibet, Dalai Lama diusir. Kalau Pak Narto ini kan
bukan orang awam ya, artinya TNI dan jenderal, kira-kira para jenderal-jenderal itu sebenarnya paham nggak tentang ini atau nggak berani bicara, atau apa yang diharapkan mestinya negara atau presiden yang mantan Menhan ini harus bicara apa mesti yang diharapkan Saya nggak tahu lah para jenderal ini, saya ngomongnya susah gitu. Tapi sekarang saya nuntut pemerintah pusat, presiden dengan menteri-menterinya peduli lihat sini. Karena aparat yang ada di sini, desa, kecamatan, sampai kabupaten nggak kerja, membiarkan rakyat tertindas dan membiarkan tanah rakyat terambil secara paksa oleh tadi. Terambil dengan kata-kata, kalau saya bilang dirampas. Kalau harga tanah 500 ribu per meter, dipaksa beli, dibayar 50 ribu. Ini mah bukan dibeli, dirampas. Dirampas kan? Orang harga barang ini sebetulnya 500 ribu kok. Tahu? Saya beli 50 ribu, rampasan nih. Jadi mestinya yang bertanggung jawab ini kan bukan sekedar TNI atau rakyat, mestinya pemerintah harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di lapangan. Dan apa tadi disampaikan Pak Narto, di lapangan ini kan orang tidak bisa bicara lain. Kalau kita lihat semua di tembok tinggi seperti itu, kita lihat hutan mangrove dikuasai, punya pemerintah dikuasai mereka, kata ditutup oleh perumahan-perumahan. Ini kan beras negara dalam negara. Kalau di lapangan seperti itu, jadi kira-kira sebenarnya tahu nggak para pimpinan-pimpinan itu Pak? Saya terus terang, sampai tingkat kabupaten saya ngelihat mereka nggak peduli. Bahkan ada yang ikut aksi mengintimidasi, menakut-nakuti, dan ikut merampas, membantu merampas. Kenapa? Saya contoh tadi yang dilaporkan kepada adalah seorang kepala desa dan seorang kapolsek. Dilaporin, sungai itu ditutup Pak, bikin kita banjir dan bikin saluran irigasi nggak jalan, bikin tambak saya nggak jalan. Kepala desa malah bilang kepada rakyat ini, rakyatnya ada, dia bilang katakan, sudah ini kita kan mau maju, mau perubahan, udah terima saja. Kapolsek bilang begitu juga. Perubahan apa kalau dengan ditimbunnya sungai kampungmu banjir, saya bilang. Dengan ditimbun sungai tambakmu habis, dan begitu. Kan bukan seperti itu. Tapi saya yakin, saya katakan di tingkat kabupaten, tidak ada petugas kabupaten mau namanya bupati kek, mau namanya asisten bupati, peduli tentang itu enggak ada. Karena pembiaran. Pembiaran. Tapi kembali lagi, gimana ya? Pemerintah pusat juga mungkin sudah sibuk dengan ngurusin kepentingan dia yang nggak jelas. Jadi menurut saya gimana? Pemerintah pusat yang harus turun. Contohnya sekarang di masa kampanye, yang kampanye di situ kampanye aja, bupati saya, gubernur nggak ada. Kampanye aja pilih saya, tapi kampanye nanti akan membantu membereskan masalah yang terjadi perampasan tanah ini, nggak ada yang berani ngomong. Tak ada yang berani ngomong. Jadi kalau ditanya para jenderal segala macam, yang jelas para jenderal itu nggak ada yang buta, nggak ada yang tuli, nggak ada yang buruk. Tinggal hatinya saya nggak tahu. Para pemerintah di pusat itu saya tahu tidak ada yang buruk, tidak ada yang buta, tidak ada yang tuli. Tinggal hatinya saya nggak tahu. Peduli nggak sama rakyat? Nah, itulah yang saya. Tapi yang jelas dugaan saya akan terjadi, kalau dibiarkan akan terjadi negara dalam negara. Baik, saya berharap apa yang disampaikan Pak Narto yang sangat berharga ini, rakyat memperlihatkan atau ada greget atau ada kemudian giroh timbul ya dari apa yang sudah disampaikan. Sudah habis kata-kata yang harus bagaimana melakukan edukasi pada rakyat. Pak Marwan, terakhir nih, closing Pak. Ini apa yang akan dilakukan oleh para tokoh yang sudah melihat langsung bagaimana memilukan sekali ini penjajahan terselubung ini yang dibantu oleh para aparat yang boleh jadi kalau mereka tidak paham dan membiarkan itu sebagai pengkhianat juga. Saya nggak percaya kalau ada aparat yang tidak paham. Saya kalau yang hatinya udah kotor jadi pengkhianat, yakin saya. Yang menjadi orang hatinya pada mati semua. Mati. Pak saya. Ya, saya kira kita sudah menyatakan tuntutan
tuntutan secara jelas ya. Waktu kita mendampingi Pak Saididu tanggal 19 November yang lalu, hari Selasa, kita sudah menyebar tuntutan, ya, jadi ada cerita pelanggaran hukumnya, ada fakta kejahatan itu memakan korban di lapangan seperti apa, dan dikaitkan dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Maka kita menuntut supaya, ya karena tadi melanggar konstitusi dan undang-undang, di satu sisi ada rakyat jadi korban, di sisi lain sementara pengembang, penguasa dan pengusaha itu bersatu justru untuk membuat rakyat itu jadi korban sambil melanggar hukum. Maka kita menuntut, kita tuntut kembali, saya ulang, kita tuntut proyek itu dihentikan, bukan hanya status PSN-nya tapi proyek keduanya. Yang kedua, kita minta ada ganti rugi kepada rakyat yang sudah menjadi korban. Yang ketiga, kita minta para pelanggar hukum, baik dari sisi penguasa maupun pengusaha yang sudah ber-KKN RIA, ini diproses secara hukum. Kemudian yang keempat, kita mau agar yang namanya kejahatan yang kaitannya dengan masalah bursa atau pasar saham ini juga diproses karena sudah melakukan manipulasi. Salah satunya tadi yang kaitannya dengan surat dari KI PPIP tanggal 4 Juni bahwa proyeknya hanya 1.755 meter. Kok bisa jadi seperti itu? Berarti ada manipulasi. Ya. Jadi bisa saja oleh si perusahaan ini disebutkan proyek kami sampai panjangnya 90 km. Sehingga dengan begitu banyak orang tertarik untuk beli saham. Ternyata tidak. Nah, apakah informasi awal yang luasnya hanya 1.755 ini, hektar ini, benar-benar dibuka pada saat misalnya menawarkan saham perdana? Biasanya itu tercantum dalam buku yang namanya prospektus. Ada di situ. Ada nggak ini? Nah, kalau memang tidak ada berarti terjadi manipulasi. Nah, tapi itu tidak berarti kalau memang ada penyeludupan hukum istilahnya, ada manipulasi, itu yang bertanggung jawab hanya si pengusaha. Negara juga tanggung jawab. Kenapa? Tadi buktinya di lapangan. 60 km dari proyek PIK 1 di Kronjo itu ada tulisan PIK 2 sebagai PSN, dan ini menjadi alat untuk menekan rakyat. Aparatnya kok diam saja? Berarti dia satu kesatuan gitu. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita kembali ulang-ulang agar tuntutan kita tadi itu benar-benar bisa terlaksana. Termasuk kita minta DPR bikin angket pansus khusus soal PIK 2 kalau memang peduli, dan sekaligus untuk menunjukkan bahwa Anda, partai-partai yang waktu kampanye ngajak rakyat nyoblos Anda, itu bukan antek-antek dari para konglomerat oligarki dan berada di bawah oligarki pimpinan Jokowi dan Aguan dan konglomerat-konglomerat lainnya. Buktikanlah bahwa partai Anda tidak seperti itu dengan mendukung adanya pansus. Nah, itu antara lain 5 besar yang saya ingat. Ada yang lain-lain, tapi ini sangat penting untuk terus kita suarakan supaya bisa terlaksana di lapangan. Tidak mau lagi kita ini ada kezaliman tapi tidak ada proses hukum. Lalu yang penting juga, kita tidak mau nanti ini terjadi di tempat lain. Kalau Anda diamkan yang terjadi di PIK ini. Karena waktu rempang itu kita tidak optimal. Setelah PSN terbit, redup. Ya, karena memang juga waktu itu menjelang pemilu. Sehingga atensi kita mungkin terpecah. Tapi begitu terulang lagi di PIK, karena di rempang itu sudah berhasil dapat status PSN, maka ini tidak bisa lolos. Kita harus tuntut terus supaya benar-benar ini berhenti dan pelaku utama kejahatan, kezolimannya itu diproses secara hukum. Saya kira itu mungkin. Ya, baik. Saudara sekalian,
luar biasa apa yang disampaikan Pak Narko dan Pak Marwan, ya, belum lagi nanti tokoh-tokoh yang lain yang juga fakta melihat di lapangan seperti apa. Kalau kita melihat bagaimana perjuangan para pahlawan kita dulu memerdekakan Indonesia, ya, begitu dahsyat, ya. Dan sekarang ini nampak kita ini sebagai anak bangsa yang tidak bertanggung jawab bagaimana melihat para pejuang kita dulu memerdekakan Indonesia. Sekarang dengan begitu mudahnya, seolah-olah apa sudah ada negara baru yang tanpa peperangan, kita ini dikasih permen kecil, dikasih uang receh, kemudian bisa mempersilahkan. Kalau saudara sekalian baik di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi atau Surabaya datang ke Indonesia, datanglah ke yang namanya PIK 1. Bagaimana kita bisa masuk dengan leluasa di sana? Seolah ada gerbang besar, yaitu Patung Naga, itu seperti negara baru. Dan ini nampaknya bukan sesuatu hal yang biasa. Kecuali kalau kita tidak mencintai Indonesia sebagai negara merdeka, ya ini kembali pada kita semua. Tetapi alhamdulillah para pejuang kita, para tokoh peduli seperti Bang Said Didu, dituduh-tuduh seolah ini kepentingan dia pribadi, tidak ada. Ya, kita semua miris melihat keadaan itu, dan semoga ini menjadi awal pertama. Ya, jangan sampai kemarin itu atau hari ini para pengembang, para pengurus PIK 2 mengundang para tokoh masyarakat di sekitar situ untuk melakukan dialog. Dialog ini jangan diartikan apabila ada deal-deal di antara mereka, seolah selesai di tembakan mereka. Ini persoalan negara. Ya. Orang-orang khawatir di daerah-daerah itu ditekan dengan uang dan sebagainya, seolah itu menjadi ilegal. Oleh karena itu, saya setuju tadi Pak Marwan menjelaskan bahwa kita akan mempermasalahkan atau akan mendatangi, ya, kantor Permenko atau Menko perekonomian dalam hari ini, yang tentu turut bertanggung jawab bagaimana melepaskan proses PSN itu. Baik, semoga pada sore hari ini kita mendapat informasi yang menjadikan akan timbul giroh kita sebagai bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap. Racikan Berita 1.